bunga selasih di tengah laman, harum semerbak pagi dan petang. Berimu terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang sudah datang. Menangkap udang si burung pelikan, santapan nikmat di pinggir kali. Selamat datang kami ucapkan di acara KUD Karya Mukti. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya banyak yang bisa diceritakan tentang KUD Karya Mukti dari awal berdirinya, kemudian terjadilah replanting atau revitalisasi, meskipun tidak 100% menjadi peserta, namun hari ini yang dulunya KUD Karya Mukti mungkin sedikit tertinggal dibanding desa-desa lain. Beberapa tahun kebelakangan ini kita bisa melakukan studi banding ataupun pembanding pada desa-desa lain. Bahkan untuk Kecamatan Tandun, justru KUD Karya Mukti menjadi kiblat dan contoh bagi koperasi-koperasi yang lain. Tepuk tangan dulu untuk KUD Karya Mukti. Pencapaian yang sangat membanggakan tentunya pertama adalah atas kepercayaan yang diberikan oleh anggota kepada pengurusnya, tanggung jawab yang sudah dilakukan dengan baik oleh pengurusnya, kemudian pengawasan yang sangat teliti oleh badan pengawasnya, dan juga bimbingan dari bapak-bapak yang kami hormati dari Dinas Koperasi. Kerjasama itulah yang akhirnya melahirkan KUD Karya Mukti seperti yang kita lihat pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara akan kita mulai dengan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Dengan menyanyikan lagu Mars Koperasi.
hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selain yang kita sebutkan tadi, hadir juga di tengah-tengah kita rekan kerja KUD Karya Mukti, diantaranya adalah PT Agung Putra yang mungkin sudah wakili, yang dari deretan hadiah yang dipajang tidak seutuhnya berasal dari KUD Karya Mukti. Perlu kami sampaikan bahwa dari sebanyak hadiah yang dipajangkan itu sebagian adalah berasal dari SHU KUD Karya Mukti sebanyak, nanti peluang kemenangannya adalah 172 pemenang. Yang berasal dari SHU adalah 172. Berikut dari rekanan usaha. Yang pertama dari PT Biosindo Agro Sawit yang merupakan hadiah utama kita hari ini. Tepuk tangan dulu untuk PT Biosindo Agro Sawit. Yang kedua dari PT Berdikari Tuah Usaha, itu ada menyediakan untuk 11 pemenang. Ketiga, rekanan usaha kita adalah dari Lala Bangunan, menyediakan untuk 3 pemenang bagi kita semuanya. Dan yang baru saja hadir diboyong bersama tadi lewat di depan Bapak Ibu semuanya, 1 buah mesin cuci adalah sumbangan dari PT Agung Putra. Tepuk tangan untuk donatur kita. Dan yang terbaru, kami baru saja dibisikkan, ada menyediakan hadiah untuk 8 pemenang dari PT Bank Mandiri. Tepuk tangan juga. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya penghasilan ataupun SHU tidak hanya dibagikan kepada anggota, yang nanti juga akan diberikan bentuk pedulinya badan usaha milik desa ini kepada kaum duafa dan anak yatim. Sesaat lagi nanti akan kita serahkan secara simbolik, dan selebihnya nanti akan diantarkan oleh petugas ke rumah yang berhak menerimanya. 7 kereta kita sandarkan agar tak lelah mengangkut Fadila. Sebelum acara kita lanjutkan, mari sejenak tundukkan kepala. Dari kami menghormati untuk berkahnya acara kita hari ini, mari sama-sama tengadahkan tangan, memohon kepada Ilahi kiranya acara kita ini penuh dengan berkah dan dimudahkan oleh Allah. Pada petugas untuk memimpin doa, kami silakan. Yang terhormat Haji Herman Santoso, dimohon kiranya untuk memimpin doa untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, seluruh jajaran pengurus KUD, seluruh tamu undangan yang hadir, baik dari pejabat pemerintah ataupun dari perwakilan PT yang bekerja sama dengan KUD Karya Mukti, yang dimuliakan oleh Allah, anggota, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari sebelum acara ini berlanjut kita berdoa kepada Allah, karena intinya dari semua acara ini adalah doa. Islam sudah mengajarkan doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang muslim, maka berdoalah. Kemajuan yang kita raih ini tidak luput dari doa orang-orang yang sebelum kita berjuang dan orang-orang yang sedang berjuang saat ini. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila khususan abaina wa ummahatina wa ila khususan jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ahli kubur, pejuang-pejuang Tabung Jaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah ampunkan dosanya, diterima amal ibadahnya. Untuk yang sedang berjuang, semoga Allah kuatkan imannya, kuatkan badannya, sehat dan kuat sampai akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niat kita semuanya, seluruh pengurus KUD, seluruh anggota KUD, masyarakat Desa Tabung Jaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad antul sahabat Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahfad wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasihina wa li ustadina wa lil mursidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat annaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kecil hingga yang besar ya Allah, dosa yang tampak atau yang tersembunyi ya Allah, dosa yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangi mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami ya Allah. Jika mereka telah wafat ya Allah, jadikanlah kuburnya ya Allah terang benderang, masukkanlah ia ke golongan orang-orang yang soleh di surgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, untuk pejuang-pejuang, orang-orang yang telah mendahului kami merintis membangun Desa Tabung Jaya ini ya Allah, membangun KUD Karya Mukti ini ya Allah, yang sudah wafat ya Allah, ampunkanlah dosanya ya Allah, terimalah amal ibadahnya ya Allah. Jadikanlah ia ya Allah menjadi gambaran kesuksesan untuk kami semua yang masih hidup ini ya Allah. Ya Allah, untuk pejuang-pejuang pengurus KUD yang lagi berjalan ya Allah bersama seluruh anggota dan masyarakat Desa Tabung Jaya ini ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah, berikan kami kesehatan ya Allah, berikan kami kesabaran dalam meniti kehidupan di dunia ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami seluruh pengurus KUD dan masyarakat Desa Tabung Jaya ini ya Allah mempunyai satu visi, mempunyai satu cita-cita, keinginan yang sama, tetapi jalannya berbeda. Maka ya Allah, satukan hati kami ya Allah, satukan hati kami ya Allah, tahukan kami ya Allah untuk meraih kesuksesan dunia bekal akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, rezeki yang Engkau berikan kepada kami yang sedikit ini jadikanlah banyak ya Allah, yang banyak jadikan berkah ya Allah, yang berkah jadikan manfaat untuk kehidupan kami dunia ya Allah, bekal kami akhirat ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami semuanya ya Allah dari sifat iri, dengki, takabur, riak, sombong dan lain sebagainya ya Allah.
Ya Allah, jadikan kami semua hidup dalam keadaan istiqomah di jalan agama-Mu ya Allah, di jalan perintah-Mu ya Allah, sehingga apa yang kami dapatkan menjadi berkah untuk kehidupan kami, untuk anak keturunan kami ya Allah, sehingga di akhirat kelak nanti apa yang kami miliki di dunia ini ya Allah bisa kami bawa untuk menghadap dan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tentu perjuangan ini sangat berat ke depan, tapi dengan kemudahan yang Engkau berikan, dengan pertolongan yang Engkau hadirkan, maka perjuangan ini akan sukses ke depan. Ya Allah, jika ada orang-orang baik yang dari dalam atau dari luar anggota KUD ini ya Allah mempunyai rasa hasad, iri, dengki, maka aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan mereka seluruhnya ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dalam kebahagiaan dunia, muliakan kami dalam kehidupan akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, jika sudah hadir yang hak, maka hancurkanlah kebatilan-kebatilan yang ada ya Allah. Dan akhirnya kami tutup doa ini ya Allah, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Sesungguhnya kami lemah, Engkaulah yang maha kuat ya Allah. Sesungguhnya kami ini lemah, Engkaulah yang maha kuat ya Allah. Hadirkanlah kekuatan-kekuatan tersebut ya Allah kepada diri kami, kepada seluruh desa Tapung Jaya ini ya Allah, khususnya kepada pengurus KUD saat ini yang sedang berjalan ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna inna antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biridailah syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam acara rapat anggota tahunan KUD Karya Mukti. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan salam sejahtera untuk kita semua. Laporan panitia pelaksana rapat anggota tahunan KUD Karya Mukti tahun buku 2022 pada tanggal 5 Maret 2023 di halaman kantor KUD Karya Mukti dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah kami laksanakan, yaitu pada tanggal 25 Februari 2023 kami telah melaksanakan kegiatan pra-rapat anggota tahunan KUD Karya Mukti tahun buku 2022 pada tanggal 25 Februari 2022 dan juga pelaksanaan kegiatan untuk pelaksanaan rar tahun buku kali ini, yaitu dilaksanakan dengan diadakannya pembukaan rapat anggota tahunan KUD Karya Mukti tahun buku 2022. Dilanjutkan dengan pengerahan SHU bagian anggota sebanyak 437 anggota peserta revitalisasi kebun dan 59 anggota non revitalisasi kebun. Yang berikutnya penyerahan santunan kepada paket sembako untuk kaum duafa se-Desa Tapung Jaya sebanyak 50 orang dengan kami berikan 10 kg beras, 4 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir dan 1 karton mie instan. Juga dilakukan penyerahan santunan kepada anak yatim se-Desa Tapung Jaya sebanyak 33 orang. Dan berikutnya insya Allah nanti kita akan laksanakan
yaitu pemilihan pimpinan sidang untuk laporan pertanggungjawaban pengurus KUD Karya Mukti tahun buku 2022. Dan dilanjutkan dengan yang terakhir, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus KUD Karya Mukti dan Badan Pemeriksa KUD Karya Mukti untuk tahun buku 2022. Dan yang paling utama untuk ibu-ibu tunggu nanti, yaitu penyerahan door prize. Door prize ini ada khusus dari SHU KUD Karya Mukti untuk 172 pemenang, dan ada sumbangan door prize dari perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan KUD Karya Mukti untuk pada hari ini hadir dari Bank Mandiri, PT Agung, dan ada dari Biosindo. Sebanyak kurang lebih 18 pemenang hadiah. Dalam hal ini perlu juga kami sampaikan, ada cenderamata dari perusahaan yang mensuplai pupuk kepada Plasma AKM memberikan satu buah hadiah utama berupa sepeda listrik yang Ibu lihat, tapi dengan catatan yang satu hadiah ini hanya berlaku bagi anggota KUD peserta revitalisasi kebun. Dan untuk door prize ini tidak berlaku untuk panitia, tamu undangan maupun pengurus apabila tidak anggota KUD Karya Mukti. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan pada saat ini pada rapat anggota tahunan KUD Karya Mukti tahun buku 2022 disalurkan kepada panitia untuk diserahkan kepada yang berhak menerima, yaitu sebesar 1.269.875.000 rupiah. Itu yang diserahkan dari pengurus kepada panitia untuk disalurkan kepada yang bersangkutan, antara lain untuk pembelian baju seragam kegunaannya untuk anggota KUD Karya Mukti, karyawan dan personil kantor KUD Karya Mukti dan kebun plasma, dan juga pekerja seluruh di kebun plasma sebesar Rp58.845.000 rupiah. Selanjutnya santunan anak yatim untuk 33 orang sebesar Rp11.550.000 rupiah. Selanjutnya paket sembako untuk kaum duafa sebesar Rp16.307.000 dengan pemberian 10 kg beras, 2 kg gula pasir, 4 liter minyak goreng, dan 1 karton mie instan merek Indomie. Yang berikutnya perlengkapan sewa tenda, kursi, pentas, dan juga meja dari Saudara Riwi senilai Rp5 juta. Untuk sewa tenda dari lingkungan RW 05 sebesar Rp700.000. Sewa sound system kepada Saudara Sudiro sebesar Rp1.300.000. Untuk konsumsi pelaksanaan rapat anggota tahunan dan pra-rapat untuk transport umum itu sebesar Rp17.050.000. Untuk dokumentasi sebesar Rp500.000. Untuk penambahan buah-buahan sebesar Rp520.000. SH 9 orang masing-masing menerima Rp250.000. Dan sampai dengan saat ini cadangan dana yang tersedia pada kami, dan insya Allah nanti selesai acara ini apabila masih ada sisa akan dikembalikan kepada pengurus, yaitu sebesar Rp6.680.500. Ini akan dikembalikan kepada pengurus apabila nanti yang tak terduga masih juga ada yang belum dibayar sampai dengan saat ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas kerjasama yang baik, terutama kepada rekan-rekan panitia, perusahaan-perusahaan rekanan KUD Karya Mukti yang telah membantu kami dalam penyelenggaraan ini. Kapung Jaya 2 Maret 2023, panitia Ketua Dedi Supriyadi, Sekretaris Abdul Waris, dan Bendahara Desi Aryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
رسوله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Kadin Koperasi. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Camat Tandun, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Kasih Pemerintahan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta usul jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta usul jajarannya. Yang saya hormati Bapak Manajemen daripada PPT 5. Kemudian yang saya hormati para rekanan daripada KUB Karya Mukti. Selanjutnya saya hormati pengurus dan badan pengawas daripada KUB dan peristiwa Bapak dan Ibu anggota Koperasi KUB Karya Mukti. Izinkanlah pada hari ini, kalau saya lihat jamnya yaitu tepat jam 11, ulangi jam 11:15, kita memasuki pleno kedua, ulangi pleno pertama, yaitu pelaksanaan rapat anggota tahunan. Jadi sebagai gambaran kepada kita seluruhnya, kenapa kita laksanakan rapat anggota tahunan adalah salah satu kita melihat pertanggungjawaban daripada pelaksana operasional, yaitu pengurus sekaligus nanti pengawas, apa yang telah dilaksanakan berkaitan rencana-rencana yang telah kita susun melalui rapat anggota tahun sebelumnya. Jadi kita berharap nanti ada sejenis kritik dan saran demi sama-sama memajukan KUB Karya Mukti ini. Baik Bapak Ibu, sebagai langkah awal yaitu apa yang disampaikan oleh panitia pelaksana bahwa jumlah anggota yang hadir adalah sebanyak kurang lebih 534 ya kalau nggak salah orang dari keanggotaan koperasi, ya begitu ya. Jadi ulangi berapa? 498 kalau dicatat 453 kalau terbalik tadi. Saya 5 biar banyak maksudnya ya. Jadi yang hadir sebanyak 453 dari 498. Jadi kalau diprosentasikan ini sudah mendekati hampir 90%. Jadi kalau dinyatakan ini quorum, maka secara otomatis rapat anggota tahunan 2022 dinyatakan quorum. Kemudian berkaitan masalah tata tertib, ya. Namun terlebih dahulu saya sampaikan kesepakatan kita bersama ini di fase Hunter, yaitu rapat anggota tahunan Karya Mukti Desa Tambung Jaya. Jadi ada aturan tata tertibnya, ya. Itu kesepakatan kita bersama. Pertama, pasal 1, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam perekoperasian berdasarkan anggaran dasar KUD Karya Mukti pasal 10 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 92 tentang pengkoperasian.
Rapat anggota ini dilaksanakan di Aula KUD Karya Mukti, Jalan Pelita 10, Desa Tambun Jaya. Yang kedua, ini sepakat ya. Yang kedua, rapat anggota koperasi primer harus dihadiri anggota yang tercatat dalam anggota dan setiap anggota mempunyai hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan. Ini mengacu ke pasal 24 Undang-Undang 2592 dan pasal 4 ayat 3 Permen KUKM 19/2015. Bapak Ibu, ini perlu kita sepakati ya, sepakat atau tidak ya, yaitu anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan. Nah, ini kan tidak semuanya, kalau saya lihat kehadiran ini adalah anggota, melainkan ada juga perwakilan. Apakah perwakilan ini boleh menyampaikan hak suaranya atau mengacu kepada aturan sesuai anggota koperasi saja yang menyampaikan? Kira-kira dari Bapak dan Ibu sepakat apakah yang memberikan hak suara ini hanyalah anggota koperasi saja atau yang wakili di sini boleh menyampaikan aspirasinya? Anggota saja, anggota koperasi saja. Oke, Mas sepakati ya. Jadi untuk yang mewakili, mohon izin mungkin bisa disampaikan kepada anggota koperasi samping atau kanannya. Pasal ketiga, rapat anggota wajib dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas serta rapat anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan menandatangani daftar hadir serta wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari pengurus atau badan pengawas untuk memimpin rapat. Pasal 9 Permen KOP 19/2015. Sepakat ya. Pasal 4, rapat anggota dinyatakan korum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 51% dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota. Pasal 10 Permen KOP 19/2015. Jadi kalau mengacu ke pasal 4 ini sudah bisa kita laksanakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkanlah tepat pada pukul 11:20 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota tahunan tahun buku 2022 secara resmi kami buka. Tepuk tangannya loh Bu, dan semangat itu. Nah, matur suwun. Mengawali pelaksanaan ini, kami minta penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus KUD Karya Mukti tahun buku 2022 kepada perwakilan daripada pengurus KUD Karya Mukti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekanbaru, kali ini diwakili oleh Kadif Koperasi. Yang saya hormati Bapak Camat Tandun ataupun yang mewakili. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Tandun, terus yang sama-sama kita hormati Bapak Manajer Kebun Plasma DTPN 5 Setapung atau kali ini diwakili oleh Bapak Asisten. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Tapung Sahaya beserta Ketua DPD Tapung Jaya. Yang sama-sama kita hormati
hormati rekan pengurus, badan pengawas, serta ketua kelompok tani yang saya sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, Ibu, anggota KUD Karya Mukti. Kemudian yang saya hormati mitra kerja KUD Kebun Kebun Karya Mukti, yaitu salah satunya rekanan dari CV Biosido Agro Sawit, CV Agung Putra, PT Sinergi Sumber Tani, Bank Mandiri, kemudian PT Berdikari Tuah Usaha, kemudian Lala Bangunan. Baik, soal piring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Pak, Bu, kami coba untuk menjelaskan sebenarnya Bapak sekalian sudah ada sama-sama memegang bukunya ya. Coba kita bacakan semua. Laporan pertanggungjawaban pengurus KUD Karya Mukti pada rapat anggota tahunan tahun buku 2022. 1. Pendahuluan sehubungan dengan berakhirnya tahun buku 2022, maka sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian dan anggaran dasar KUD Karya Mukti, bahwa pengurus berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat anggota tahunan atas pelaksanaan tugas selama tahun 2022. Dalam laporan pertanggungjawaban ini, pengurus telah dapat menyusun laporan kegiatan perkembangan KUD Karya Mukti untuk disajikan dalam rapat anggota tahunan untuk dapat dipelajari oleh seluruh anggota. Dalam laporan pertanggungjawaban ini, pengurus akan memberikan gambaran lengkap dan jelas keadaan pengembangan organisasi KUD Karya Mukti. Kemudian, 1. Bidang keanggotaan. Jumlah anggota tahun di 2021 sebanyak 499 orang. Jumlah anggota baru, kemudian jumlah anggota keluar ada 1 orang. Total anggota tahun 2022 yaitu sebanyak 498 orang. Kemudian daftar kelompok tani, adapun daftar kelompok tani terlampir ada 25 kelompok tani, sedangkan keanggotaannya 490. Kita lanjut di bidang administrasi. A. Anggaran dasar, ada yang dipelihara. SK, Badan Hukum Koperasi, ada yang dipelihara. NIP, SIUP, NPWP, ada yang dipelihara. Akta tanah, tidak ada. Surat kendaraan, surat berharga, ada yang dipelihara. Jumlah surat masuk 21 buah, jumlah surat keluar 64 buah. Buku-buku wajib 16 ada dan dipelihara. Urai tugas pengurus pengawas ada. Struktur organisasi pengurus ada. Administrasi keuangan ada. Papan pantau perkembangan koperasi ada. Bidang usaha, unit simpan pinjam, penjualan TBS, angkutan TBS, pengadaan pupuk, penjualan barang dan jasa, serta mesin edisi Bank Mandiri. Kemudian bidang keuangan, neraca per 30 Desember 2022 dengan angka sebelumnya sebagai perbandingan. PHU per 31 Desember 2022 dengan angka-angka sebelumnya sebagai perbandingan. Perhitungan sisa hasil usaha, penjelasan pos-pos dan neraca dan PHU, lampiran-lampiran daftar simpanan anggota, piutang SP, alokasi SAU tahun 2022, daftar administratif, serta RKRKPAB tahun 2023. Kemudian selanjutnya di halaman 9, rencana pencapaian kerja yang sama-sama kita lihat di rencana kerja tahun 2022 sebesar 1.304.958.920 rupiah. Kemudian yang sudah terrealisasi sampai dengan tahun 2022 70.115.307,19 rupiah. Adapun beban operasional sejumlah 68.545.830.130 rupiah.
Kemudian ada beban administrasi umum di rencana beban administrasi umum Rp467.062.000, sedangkan tahun 2022 Rp546.335.187,74. Kemudian beban operasional dan administrasi umum di sini tahun 2 direncana tidak direncanakan. Kemudian tahun 2022 69.995.317,74 rupiah. Kemudian SAU bersih sebelum pajak 1.279.989,45 rupiah. Kemudian beban pajak penghasilan selama 1 tahun 53.018.096,56 rupiah. Kemudian SAU bersih tahun 2022 yang telah direncanakan 839.920 rupiah. Sedangkan SAU bersih yang terrealisasi tahun 2022 yaitu 971.892,89 rupiah. Jadi dosa persentase ada peningkatan sebesar 116%. Kemudian selanjutnya kita di halaman 10 yaitu ada neraca periode 31 Desember tahun 2022 dengan angka-angka tahun 2021 sebagai perbanding. Kemudian ada aktiva lancar, salah satunya ada kas, bank, piutang SP, piutang usaha, piutang lain-lain, dan penyerahan pada puskub. Sedangkan di tahun 2021 yaitu 3.435.932,94 rupiah. Kemudian jumlah aktiva lancar di tahun 2022 yaitu sebesar 4.291.147,89 rupiah. Kemudian adapun aktiva tetap tanah, bangunan, kebun, peralatan kantor, peralatan usaha. Jadi jumlah aktiva tetap di tahun 2021 yaitu sebesar 1.081.663.540 rupiah. Kemudian jumlah aktiva tetap di tahun 2022 yaitu 1.055.863.540 rupiah. Kemudian ada penyusitan di tahun 2021 sebesar 160.123.032,84 rupiah. Kemudian sedangkan penyusutan di tahun 2022 yaitu sebesar 199.183.357,34 rupiah. Jadi nilai buku di tahun 2021 yaitu sebesar 1.221.540.507,16 rupiah. Sedangkan nilai buku di tahun 2022 yaitu sebesar 1.340.682,66 rupiah. Jadi jumlah keseluruhan aktiva tetap di tahun 2021 sebesar 4.276.476.440,10 rupiah. Sedangkan jumlah aktiva tetap di tahun 2022 sebesar 5.576.571.330,55 rupiah. Kemudian ada pasifa kewajiban lancar, biaya yang masih harus dibayar, dana gaji petani, hutang dana-dana, simpanan sukarela, SAU bagian anggota, titipan dana jalan
hutang dana Eskoskon, titipan dana talangan revitalisasi, titipan dana PKP sebesar di tahun 2021 sebesar 1.281.887.910,55 rupiah. Sedangkan kewajiban lancar di tahun 2022 sebesar 2.401.101.582,72 rupiah. Selanjutnya kekayaan bersih, simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, donasi hibah, dan DSAU tahun berjalan. Di tahun 2021 jumlah kekayaan bersih 2.956.588.529,55 rupiah. Sedangkan jumlah kekayaan bersih di tahun 2022 3.549.747,83 rupiah. Jadi jumlah pasifa di tahun 2021 sebesar 4.276.276.440,10 rupiah. Sedangkan jumlah pasifa di tahun 2022 sebesar 5.271.330,55 rupiah. Kemudian selanjutnya di halaman 11. Sebentar dulu Pak Sekretaris. Bapak Ibu monggo konsentrasi ya. Coba Bapak Ibu supaya sama-sama kita cermati. Kita buka halaman 11. Monggo halaman 11 itu saja, nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Kita buka di bahan Bapak Ibu yang bawa, tolong dicek di halaman 11. Monggo, silakan dilanjut. Ya, terima kasih. Sama-sama kita buka di halaman 11. Perhitungan sisa hasil usaha periode 31 Desember 2022. Pendapatan hasil produksi, pendapatan fee angkutan, pendapatan fee BPJS, pendapatan jasa simpan pinjam, pendapatan fee bahan kimia, pendapatan kebun. Ini maksudnya kebun sawit ya, yang dibeli sama KUD Karya Mukti. Jasa transfer, fee pupuk, SAU KUD, THR KUD, pembagian dana Eskoskon, kemudian fee penjualan barang, jasa pemungutan PBB, sewa kantor di Jalan Pelita 7, kemudian ada pendapatan lain-lain. Ini salah satunya penjualan jerigen sama karung. Kemudian ada pendapatan bunga. Jadi total keseluruhan jumlah pendapatan yaitu 70.111.945.307,19 rupiah. Selanjutnya beban operasional, beban pemeliharaan, beban panen, beban angkutan TPS dan rondolan, beban gaji personil, beban gaji petani, beban pupuk, beban pajak. Jadi jumlah beban operasional sebesar 68.830.130 rupiah. Ini maksudnya 68 miliar ini sama dengan hasil produksi yang di atas ya Bu ya, yang sama-sama waktu itu sudah kita rapatkan di rapat kebun. Kemudian selanjutnya beban administrasi umum, yaitu ada gaji pengurus, gaji karyawan, honor BP, asuransi ataupun BPJS ketenagakerjaan, kemudian transportasi, konsumsi, kantor, beban kelancaran usaha, beban reparasi gudang, kemudian ada baju seragam, pajak penghasilan, alat keperluan kantor, serta beban RAT, THR, kemudian listrik, pajak KPWJ, sumbangan, administrasi bank, pajak admin bank, kemudian penyusunan bangunan, penyusunan peralatan kantor, penyusunan peralatan usaha. Jadi beban administrasi umum sebesar 544.335.187,74 rupiah. Kemudian
beban operasional dan administrasi umum sebesar 69.165.317,74 rupiah. Kemudian SAU bersih sebelum pajak sebesar 1.023.779.989,45 rupiah. Kemudian beban pajak penghasilan selama 1 tahun sebesar 53.018.096,56 rupiah. Kemudian SAU bersih selama 1 tahun sebesar 971.892,89 rupiah. Kemudian selanjutnya di halaman 12 itu penjelasan apa yang sudah saya jelaskan tadi di neraca, bisa sama-sama Ibu lihat di halaman 12 yang selanjutnya. Kemudian ada alokasi SAU tahun 2022 yaitu sebesar 970.761.893 rupiah. Kemudian ada rincian BKP yaitu sebesar 1.154.485.200 rupiah. Mungkin selanjutnya di halaman 23 dan selanjutnya itu penjelasan yang sudah saya tadi jelaskan. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang, kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terima kasih untuk penyampaian buku tahunan berkaitan masalah pertanggungjawaban keuangan daripada KUD sebagai pengurus. Cuma saya minta kinerja ataupun program kerja yang kemarin kita sepakati tolong disampaikan sejauh mana pelaksanaan ataupun realisasi apa yang menjadi program kerja di tahun 2022. Silakan Bapak dari pengurus. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Jadi terkait program kerja kita di tahun 2022 itu tadi juga sebagian sudah saya sampaikan ketika di sambutan. Jadi memang ada rencana-rencana kita yang belum tercapai, tapi sudah kita progreskan, diantaranya seperti waserda yang berbentuk kebutuhan pokok itu memang belum dapat kita laksanakan dikarenakan memang gedung waserda kita masih terpakai untuk penyimpanan pupuk organik dan pupuk hayati. Jadi karena pupuk hayati itu dia penempatannya tidak boleh dicampurkan dengan pupuk ya, dengan jenis kimia. Kemudian yang kedua yang belum dapat kita laksanakan 100% yaitu terkait dengan ruang rapat kita di lantai 2 yang kita targetkan di tahun 2022 selesai. Namun itu memang ada kesalahan kami dalam menghitung luas, lebar dan panjang bangunan yang awalnya kita gambarkan di 6x8 meter, tapi setelah kita panggil tukang itu dia harus mengikuti konstruksi lama yaitu sepanjang
lebarnya 8 meter. Jadi biaya yang harus kita keluarkan itu memang tidak tercover, makanya kami tunda untuk pembangunan itu untuk selanjutnya. Kemudian untuk rencana kerja yang belum tercapai tadi yaitu terkait dengan legalitas aset. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang perlu kajian-kajian dari pemerintah desa untuk melepaskan tanah air ini menjadi sertifikat, karena tentunya setelah nanti kita sertifikasi nanti jangan sampai ada hal-hal yang dapat merugikan kita semua. Kemudian untuk legalitas anggaran dasar itu sesuai dengan rencana kerja kita di tahun 2022 itu sudah selesai kita laksanakan. Hanya saja untuk anggaran dasar ini dia bersifat umum, jadi nanti juga akan kita programkan untuk pembuatan anggaran rumah tangga. Jadi anggaran rumah tangga ini nanti itu juga akan kita sampaikan nanti pada rencana kerja tahun 2023. Kemudian terkait tentang rencana-rencana yang sudah ditetapkan mengenai pendapatan itu tadi sudah disampaikan oleh sekretaris, yaitu yang rencana SAU kita 837.986.920 rupiah, itu alhamdulillah kita dapat mencapai 977.861.892,89 rupiah. Artinya pencapaian kita tercapai sebesar 116%. Mungkin itu dulu saya sampaikan, Pak Sarip. Kalau ada yang lain nanti kita tambahkan kembali. Selanjutnya yang ini berkaitan masalah penyelesaian sertifikat program kerja kemarin, bagaimana nih? Sertifikat belum dijelaskan. Sertifikat kebun plasma. Baik, silakan dijelaskan. Baik, jadi terkait dengan proses balik nama sertifikat kebun plasma ini memang diminta ada perbedaan yaitu notarisnya dibandingkan dengan desa 2 dan desa 3. Jadi untuk notaris kita yaitu Bapak Asrul Aziz ini sampai dengan saat ini belum dapat menyelesaikan progres balik namanya. Jadi yang pada akhirnya kami bersama-sama dengan anggota KUD yang diwakili oleh Tetangga Tani dan beberapa perwakilan untuk mengevaluasi kembali yang disebut dengan prarat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari tahun ini dan dianggap valid dan dianggap bisa dilaporkan pada anggota, maka pada hari ini digelar rapat pertanggungjawaban pengurus di dalam rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2022. Semaksimal mungkin apapun manusianya, tentu ada kesalahan dan kekurangan. Maka untuk itu kesalahan dan kekurangan itu mohon ditutupi dengan saran masukan kepada BP di dalam menjalankan tugas sehari-hari di tahun yang akan datang, sehingga pelaksanaan badan pengawas untuk mengawasi pengurus dapat berjalan dengan lancar. Demikian kepada Pak Jagus untuk membacakan selengkapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Penghormatan kami tumpangkan kepada pembicara terlebih terdahulu untuk mempersingkat waktu. Tadi sudah diawali oleh Pak Toirin selaku Ketua Badan Pengawas. Secara umum, Badan Pengawas KUD Karya Mukti tahun buku 2022. Secara umum, pemeriksaan Badan Pengawas. Badan Pengawas terdiri dari 3 orang, yaitu 1 Bapak Tohirin selaku Ketua, kemudian yang kedua saya sendiri Agus Rianto sebagai anggota, dan yang ketiga Saudara Bu Nasir sebagai anggota. Hasil daripada pengawasan kami yang dilaksanakan dalam tahun 2022
yaitu sebanyak 9 kali pengawasan, yaitu pada pertama tanggal 19 Maret 2022, yang kedua tanggal 26 Maret 2022, kemudian yang ketiga tanggal 9 April 2022, tanggal 14 Mei 2022, tanggal 21 Mei 2022, tanggal 31 Agustus 2022, tanggal 3 September 2022, tanggal 19 November 2022, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan secara menyeluruh yaitu pada tanggal 14 Januari 2023, yaitu memeriksa kas selama 1 tahun. Adapun tujuan dari pengawasan, yang pertama memberikan informasi tentang keadaan sebenarnya dari kegiatan koperasi, baik di bidang organisasi, manajemen, usaha, administrasi, pembukuan, serta permodalan. Sasaran pemeriksaan meliputi bidang organisasi, bidang usaha, bidang administrasi, bidang aset investasi, dan bidang jasa. Adapun teknik pemeriksaan adalah memeriksa, menganalisa, mengecek, dan membandingkan hasil kerja dari tahun sebelumnya. Kemudian hasil pemeriksaan di bidang organisasi, jumlah anggota KUD masih yang sebelumnya tahun 2021 sebanyak 499, karena aturan dan kesepakatan bahwa anggota KUD adalah yang pemilik kebun plasma, baik yang revitalisasi maupun non revitalisasi, maka salah satu anggota yang tidak namanya bukan pemilik maka dikeluarkan, sehingga pada tahun 2022 berkurang menjadi 498. Kemudian bidang pembinaan anggota yaitu meliputi memberikan pelatihan-pelatihan, diantaranya pelatihan RSPO, kemudian penyuluhan tentang pemeliharaan kebun sawit melalui ketua-ketua kelompok tani atau pengurus kelompok tani, kemudian menyampaikan tentang permodalan pada modal kerja, kemudian sosialisasi RSPO, dan yang terakhir adalah sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di tahun 2022. Kemudian kepengurusan seperti yang tercantum saat ini, yaitu Ketua Saudara Herman, Sekretaris Saudara Rudi Setiawan, dan Bendahara Saudara Haji Maman Saiman. Hasil daripada pengawasan kami yang mungkin tidak kami bacakan semua barangkali. Yang pertama barangkali masalah hubungan kerja dengan antara badan pengawas dengan pengurus, hubungan cukup baik, yaitu pengawas dengan baik selalu dilakukan konsultasi, kemudian koordinasi setiap dalam mengambilkan keputusan, melakukan diantaranya yaitu kami bersama pengurus melakukan kunjungan ke KUD setiap hari Sabtu. Kemudian kami juga melakukan pengawasan ke kebun plasma, dilakukan secara berkala, bergantian kami di antara anggota badan pengawas. Jadi setiap minggu sekali salah satu dari anggota badan pengawas ada mengawasi kegiatan kebun plasma Desa Tambujaya. Setelah kami mengawasi daripada hasil kerja daripada pengurus KUD Karya Mukti, mungkin ada beberapa hal yang pencapaian. Langsung saja di bidang administrasi dan organisasi, buku-buku yang ada saat ini yaitu buku daftar anggota ada dan dikerjakan, buku daftar pengurus ada lengkap, buku daftar pengawas ada lengkap, buku daftar simpanan anggota ada lengkap, buku notulen rapat ada lengkap, buku notulen keputusan pengurus dan keputusan ada buku notulen rapat pengurus dan keputusan pengerjaannya yaitu ada cukup. Selanjutnya buku anjuran
anjuran pejabat koperasi ada, lengkap. Kemudian buku anjuran instansi lain ada, cukup. Buku saran anggota ada, cukup. Kemudian buku tamu ada, cukup dan dikerjakan dengan baik. Kemudian langsung saja kepada pencapaian kinerja daripada yang direncanakan. Yang pertama yaitu hasil dari fee angkutan TBS direncanakan pada rencana yaitu 247.200.000 rupiah. Pencapaiannya adalah 241.618.300 rupiah. Pencapaiannya hanya 97,7%. Fee TBS 247.200.000 rupiah. Pencapaiannya realisasi 241.618, masih kurang pencapaiannya dari rencana yaitu 97,7%. Simpan pinjam yang direncanakan 600 juta, realisasi pencapaiannya yaitu 751.420.411 atau 125%. Kemudian hasil kebun sawit, perlu kita ketahui bahwa KUD Karya Mukti itu punya satu kebun kelapa sawit ya, punya satu kebun plasma yang direncanakan 66 juta. Alhamdulillah terrealisasi 66 juta, pencapaiannya 110%. Kemudian dari hasil fee pupuk yang direncanakan 93 juta, terrealisasi 178.548.000 atau pencapaian 191%. Kemudian kegiatan-kegiatan lain diantaranya yaitu usaha mesin IBC, realisasi tahun 2021 13.501.000, tercapai atau terrealisasi di tahun 2022 13.830.000 rupiah atau 102%. Jasa penjualan barang yaitu di tahun 2021 60 juta, di tahun 2022 23.830. Sewa kantor lama yaitu di tahun 2021 2 juta, di tahun 2022 5.500.000. Jasa kutip PBB di tahun 2021 196.000, di tahun 2022 ya sama 1.968.000. Kemudian pencapaian SAU di tahun 2021 819.570.739.000, tercapai di tahun 2022 970.761.892 atau melampaui target yaitu 118%. Langsung kami baca kesimpulan dan saran. Pertama, di bidang organisasi, sebagian tugas pengurus, pembagian tugas pengurus sudah ada, tetapi tidak tertulis dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, bidang usaha sudah berkembang dengan baik, ditandai dengan peningkatan pendapatan sisa hasil usaha yang meningkat. Yang ketiga, masih adanya bidang usaha waserda yang belum dilaksanakan. Ketiga, bidang administrasi, ada kanvel arsip pada surat yang penting. Kemudian diadakannya buku ekspedisi surat keluar masuk. Bidang permodalan, meningkatnya peminjam
simpan pinjam, baik jumlah maupun besarannya, baik jumlah peminjam maupun besaran daripada pinjaman. Yang kedua keterbatasan modal usaha, terutama pelayanan untuk simpan pinjam. Saran-saran di bidang organisasi agar dibuat daftar kehadiran pengurus dan karyawan KUD Karya Mukti. Pembagian tugas pengurus dan karyawan harus tertulis. Kemudian yang kedua, bidang administrasi dan pembukuan. Diadakan pelatihan administrasi dan akuntansi bagi karyawan terutama berbasis syariah. Yang ketiga, tertib administrasi lebih ditingkatkan terutama pengisian buku 16. Yang ketiga, setiap keputusan rapat koordinasi agar dibuat berita acara. Kemudian C, bidang permodalan. Efektifkan dan tingkatkan usaha-usaha yang dibutuhkan oleh anggota. Yang kedua, membuat usaha baru yang dibutuhkan oleh anggota dan mempunyai keuntungan bagi KUD. Yang ketiga, agar mengaktifkan Warserda yang telah direncanakan pada tahun buku 2021. Lain-lain saja langsung. Yang pertama, mengadakan kunjungan dan memberikan santunan kepada anggota KUD yang meninggal. Kemudian memberikan santunan kepada para duafa, memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan bantuan tempat pendidikan, memberikan bantuan tempat ibadah, dan memberikan bantuan kepada organisasi lain seperti SB, memberikan sumbangan sewa kelola desa. Apa nih? Sumbangan sewa kelola desa. Selanjutnya kami dari Badan Pengawas KUD Karya Mukti mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengurus KUD Karya Mukti yang telah memberikan kinerjanya yang cukup baik. Demikian laporan hasil pengawasan kami KUD Karya Mukti tahun buku 2022. Dan apabila dalam laporan ini banyak kekurangan dan kesilapan kami atas nama jajaran daripada Badan Pengawas KUD Karya Mukti mohon kritik dan saran. Dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Badan Pengawas yang menyampaikan daripada laporan kegiatannya di tahun buku 2022. Selanjutnya kita buka sesi kritik saran demi kemajuan daripada KUD kita. Untuk sesi pertama saya minta 3 orang. Kalau berkenan silakan. Berkaitan laporan-laporan ini yang sudah dipegang daripada Bapak Ibu, silakan ya sampaikan berkaitan mana yang belum jelas, mana yang perlu kita kasih saran atau segala macamnya. Silakan. Ada Bapak Ibu? Ini kalau nggak dikasih kritik dan saran, besok terlena kerja pengurus dan pengawas ini. Setiap kegiatan wajib kita kritik dan saran supaya sebagai tolak ukur ya bahwasanya kegiatan atau pelaksanaan itu tetap diawasi oleh kita bersama. Karena apapun ceritanya, pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban kepada anggota. Saya buka kembali, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Oh, silakan dari perwakilan kelompok tani, Saudara Pak Mulyadi. Sudah saudara Pak Mulyadi. Kami harap kepada kelompok-kelompok tani, perwakilan daripada anggota juga sama kalau bisa menyampaikan. Silakan.
Pak Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan di halaman 22, Pak. Jadi saya mohon maaf pada waktu berangkat saya tidak bisa menghadiri lantaran ada urusan keluarga. Waktu itu saya udah ngomong sama Pak Sekretaris pada waktu itu. Nah, di sini Pak, rincian PKP. Jadi yang menurut saya yang namanya PKP itu kan dijelaskan di neraca itu kan titipan, Pak. Itu bukan merupakan suatu usaha. Jadi yang namanya SHU itu kan sisa hasil usaha kita. Berapa kita keluarkan modal, berapa keuntungan, itu tuh dikurangi dengan beban-beban, itu yang namanya sisa usaha. Nah, terus yang PKP tahun 2021 ini sebenarnya udah dilaporkan di tahun buku sebelumnya, Pak. Apakah itu memang belum dikeluarkan atau bagaimana? Nah, jadi ini menurut saya kalau untuk yang sekarang, lantaran yang 60% itu kan udah keluar ini, Pak. Jadi untuk yang sekarang mungkin ini biarkan begitu aja. Cuman untuk di tahun 2022 itu saya mohon itu dimasukkan ke modal aja, Pak. Modal SP. Di mana seperti yang dijelaskan oleh Bapak BP tadi, bahwa peminatnya SP itu banyak dan besarannya juga tak tak mumpuni lah, seperti itu. Jadi waktu itu ada misalnya anggota yang pernah saya dengar di bulan Agustus dia meminjam uang 10 juta. Jadi sampai menunggu lah, Pak, daftar tunggu lama. Waktu itu cairnya di bulan 1 kalau nggak salah, Pak. Sementara kalau kita lihat di sini rekapitulasi SP, berarti ini kan piagam SP per Desember 2021. Coba nanti Bapak koreksi. Di sini ada nomor 5, nomor 13, nomor 30, udah itu nomor 177, Pak. Saya ulangi, Pak. Nomor 4, nomor 13, nomor 3 berapa? Nomor 90. Kemudian yang terakhir itu nomor 177. Jadi kalau melihat keluhan anggota, mendengar keluhan anggota bahwa dengan kita meminjam uang 10 juta itu menunggu sampai dengan waktu dari kurun waktu Agustus cairnya dia di Januari, itu Pak tidak sebanding dengan nomor-nomor yang tadi saya sebutkan menurut laporan yang di sini. Jadi bagusnya ditetapkan aja, Pak. Ibaratnya besaran SP itu berapa, jangka waktunya udah jelas di sini itu 36 bulan. Nah, saya kira itu aja dulu, Pak. Jadi untuk yang tahun ini biarkanlah ini buku berjalan seperti biasanya. Lantaran yang 60% kan udah keluar ini. Untuk tahun berikutnya, tahun buku berikutnya, lantaran ini titipan, bukan istilahnya dari usaha, masukkan aja, Pak, ke modal SP, sebagaimana tadi yang Pak Haji Agus terangkan, itu nanti semuanya akan menerima dengan adil, Pak. Saya kira segitu dulu, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada otak tani Pak Mulyadi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua kami persilakan.
Monggo Bapak Ibu. Monggo. Kami persilakan Bu Umi. Ngapunten, mic-nya mana mic? Wonten mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang mana telah mendengar dari awal sampai akhir. Ini yang saya sampaikan bukan pertanyaannya. Ini pada rencana kerja KUD Karya Mukti tahun 2003 dalam melanjutkan pembangunan kantor KUD Karya Mukti lantai 2. Ini yang saya lihat pintu dan jendela masih belum pas, masih salah ya angkanya kayak gitu ya. Nah 2 kali 850 sini beda sih ya. Ini jendela sama pintu. Bu, ngapunten Bu ya. Angkanya Bu sebentar Bu. salah ya. Ngapunten Bu. Itu rencana program mangke mawon. Rencana program di 2023. Iya. Tidak ditanyakan. Belum dibahas. Sekarang laporan daripada kegiatan di 2022. Oh iya. Nah, jadi yang rencana programnya nanti kita sepakati ya. Ada pembahasan waktu khusus. Jadi sekarang laporan ini berkaitan masalah administrasi tahun bukunya, baru nanti rencana program. Monggo. Jadi yang selanjutnya ini ada yang telah disampaikan oleh Ketua Bakti ya, bahwasanya ini SP ya, jadi simpan dan pinjam nggak sebanding, biar banyak yang pinjam daripada yang simpan. Iya kan? Jadi di sini dalam tahun kita simpan pokok adalah 2 juta sekian ya. Jadi bagaimana untuk menambah modal kita, apakah simpanan pokok kita bisa ditingkatkan atau memang sudah bagus seperti itu ya? Kita juga nggak tahu seperti apa kebutuhannya. Aku rasa ini mungkin salah satunya untuk ya mengimbangi lah setidaknya ya, walaupun nggak simpel ya dengan simpanan dan pinjaman. Jadi aku rasa sebagai anggota kita sudah menikmati sebagai haknya ya. Aku rasa kalau kita sebagai anggota untuk ya namanya kewajibannya, kita juga bersama-sama untuk meningkatkan modal tersebut melalui simpan pokok. Kalau bisa ya silakan ya, kalau enggak ya. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Umi berkaitan penambahan rencana modal daripada KUD. Selanjutnya yang nomor 3 kami persilakan. Monggo Pak Mokris, ini mic-nya ada mic yang situ Pak, sudah ada mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau usulkan sedikit aja, Pak. Baikkan kawan kan, saya mau usul sedikit aja. Rencana ini akan diadakan waskerja. Ya, untuk anggaran 2023 kan rencana membuka. Kalau bagi saya pribadi Pak nggak sesuai. Nggak setuju. Kenapa? Kita udah berpengalaman masalah dulu. Waktu KUD dulu. Pak, saya tengok sendiri. Saya bikin beli. Membeli di tempatku, beli undang. Bedanya harganya dengan KUD dulu kan 5.000 rupiah per liter. Tapi apa kenyataannya? Setiap rapat rugi.
Berarti pedoman rumit kerjanya dari sampo sampai ke pensel sampai ke hukum. Di situ lowongan korupsi itu banyak. Nah kalau tahu dia sekarang bisa kan nggak terjadi lagi kayak itu lagi. Itu saran saya. Jangan dapat pengalaman lagi. Jadi lowongan pun dari korupsi itu dibayar jangan dibikin. Nah, begitu langsung hikmat saja sama saya. Keperluan dan gagalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu, semangat sih lah. Cukup luar biasa kepada orang tua kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, senantiasa tetap peduli dengan kemajuan daripada koperasi kita. Baik, menjawab sesi pertama yaitu pertanyaan dari Pak Mulyadi berkaitan masalah dana titipan. Dari di awal itu sudah ditulis bahwasanya itu dana titipan PKP. Kemudian ada PKP 2021-22 dan pengeluarannya ini untuk apa? Ya, kemudian ada kaitannya masalah jadi SHU pembagian ini bagaimana? Selanjutnya kedua berkaitan masalah simpan pinjam. Simpan pinjam ini kontrol pembatasannya bagaimana sehingga apa yang menjadi permasalahan adanya anggota KUD yang memiliki daftar antri ini antri terus, tidak jebul-jebul dapat daripada apa yang menjadi keinginan itu pinjaman. Untuk Bu Umi sama berkaitan masalah simpan pinjam lebih cenderung penambahan modal berkaitan masalah dana cadangan. Kemudian Pak Muklis berkaitan masalah mungkin ini nanti di program kerja Pak Muklis. Kalau ini kita koreksi daripada laporan-laporan karena yang di tahun anggaran 2022 Waseda belum jalan. Jadi kan pengkoreksiannya ya mungkin itu saja. Ya, nanti rencananya baru apakah mau kita lanjutkan atau tidak, itu di program kerjanya. Saya kira saya minta waktu kepada pengurus, silakan menjawab daripada pertanyaan daripada anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak pimpinan sidang. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak Mulyadi terkait PKP bukan usaha KUD. Memang kalau kita ambil nilainya itu bukan termasuk ke dalam usaha KUD, tapi yang perlu kita cermati bahwa dasar dapatnya PKP itu adalah dari usaha kita yang sudah kita cantumkan, yaitu tentang pengadaan pupuk. Pengadaan pupuk itu merupakan salah satu unit usaha kita. Dan PKP yang kita dapatkan itu adalah dari unit usaha pengadaan pupuk. Jadi begini Pak Mul, tahun 2021 itu sudah kami sampaikan bahwa beban pajak yang harus kita tanggung itu cukup tinggi untuk KUD, yaitu di pasal 3 tarif PPh yang dikenakan kepada KUD yaitu pasal 31E, yaitu pengenaan tarif pajaknya ketika nilai bruttonya telah mencapai 48 miliar, maka beban pajak yang dikenakan kepada kita itu sebesar 22% dari nilai SHU. Jadi bukan kita tidak ingin taat